Saya lahir di sebuah kampung kecil di pinggir sungai. Rumah saya berdinding bambu, atapnya bocor, dan lantainya masih tanah. Setiap kali hujan, kami harus memindahkan kasur supaya tidak basah. Saya ingat betul, ibu selalu menutup lubang atap dengan karung goni. Bapak saya kerja sebagai buruh tani. Gajinya tidak menentu, kadang dibayar beras, kadang cuma ucapan terima kasih. Tapi satu hal yang saya pelajari sejak kecil, tidak ada pekerjaan yang hina kalau dikerjakan dengan jujur. Sejak umur 10 tahun, saya udah bantu ibu jual sayur ke pasar. Jaraknya 2 kilometer, tapi rasanya kayak 10. Saya dorong gerobak kecil berisi kangkung dan tempe, sementara ibu berjalan di samping sambil tersenyum. Capek ya, nak? Enggak, Bu. Saya kuat. Tapi sebenarnya, saya sering nangis diam-diam di malam hari. Saya capek, lapar, dan kadang iri lihat teman-teman yang bisa sekolah pakai sepatu. Saya cuma punya satu sandal jepit, sebelahnya udah bolong. Waktu saya SMP, bapak jatuh sakit. Kata dokter, paru-parunya rusak karena kerja di sawah dan sering hirup pestisida. Sejak itu, saya berhenti sekolah. Saya kerja apa aja, angkut pasir, bantu tukang batu, dorong becak kalau ada yang minta. Pokoknya asal bisa beli beras buat ibu dan obat buat bapak. Suatu malam, bapak panggil saya. Suara beliau pelan, tapi matanya tajam. Rif, bapak nggak bisa lama-lama. Tapi bapak mau kamu janji satu hal. Apa, Pak? Jangan pernah malu jadi orang miskin. Malulah kalau kamu berhenti berjuang. Itu kalimat terakhir yang saya dengar sebelum beliau pergi untuk selamanya. Sejak malam itu, saya berhenti jadi anak kecil. Saya mulai hidup sebagai laki-laki. Saya merantau ke kota umur 17 tahun. Bawa uang 50.000 dan sepasang baju. Naik truk bareng teman kampung yang bilang, di kota banyak kerjaan, Rif. Yang penting rajin. Sesampainya di kota, saya bingung. Gedung tinggi, jalan ramai, semua orang sibuk. Saya nggak punya siapa-siapa. Tidur pertama saya di emperan toko, beralaskan kardus bekas. Keesokan paginya, saya cari kerja ke pasar. Saya tawarin tenaga ke siapa aja. Akhirnya, satu pedagang beras teriak, "Hei, kamu, bisa angkat karung?" Saya jawab cepat, "Bisa, Pak." Sejak itu, saya kerja sebagai kuli panggul beras. Upahnya 30.000 sehari, kadang 25 kalau lagi sepi. Kerja dari pagi sampai sore, bahu pegal, tangan lecet, tapi saya nggak ngeluh. Saya ingat hari pertama dapat gaji, uang 25.000 itu saya genggam erat. Saya beli sepiring nasi padang dan kirim sebagian ke kampung. Waktu ibu terima kiriman itu, beliau nangis. "Ini uang pertama kamu, Rif?" "Iya, Bu, jangan lupa syalat. Uang halal itu mahal." Sejak itu, saya janji saya nggak akan cari uang dari jalan yang kotor. Kalau lapar, saya tahan. Kalau ditolak, saya sabar. Yang penting halal. Tapi hidup nggak selalu lurus. 3 tahun saya kerja di pasar, sampai akhirnya saya pikir, kalau terus kayak gini, sampai tua saya cuma kuli. Saya mulai cari ide lain. Saya lihat banyak tukang bakso, tukang kopi, tukang bubur semua bisa dapat lebih dari saya. Saya mulai nabung. Tiap hari saya sisihkan 5.000. 2 tahun kemudian, tabungan saya cukup buat beli termos dan panci kecil. Saya buka warung kopi di pinggir jalan. Cuma meja kayu, kursi plastik, dan bener lusuh tulisan kopi Arif panas, murah, ikhlas. Hari pertama buka, cuma 1 orang datang. Hari kedua, nggak ada sama sekali. Hari ketiga, 1 orang datang tapi nggak bayar. Saya duduk di depan warung malam itu, liatin jalanan kosong. Di dada saya, rasanya sesak. Saya sempat mikir, mungkin saya nggak cocok jadi pedagang. Tapi tiba-tiba saya ingat pesan Bapak, jangan malu miskin, malulah kalau berhenti berjuang. Saya bangkit lagi. Besok paginya saya masak kopi lebih banyak. Saya bagikan gratis ke tukang ojek yang mangkal di depan pasar. Gratis, Pak, asal doain saya laku. Mereka senyum. Esoknya, mereka datang lagi, kali ini bayar. Hari berikutnya, mereka bawa teman. Dan tanpa saya sadar, warung kopi kecil itu mulai ramai. Tapi bro, kesuksesan kecil kadang bikin kita lengah. Saya mulai merasa hebat. Saya pinjam uang buat beli alat baru, tapi belum sempat lunas, warung saya terbakar karena korsleting listrik. Semua habis. Termos, meja, bener, uang tabungan, semua jadi abu.
Saya duduk di trotoar, lihat api padam, dan rasanya kayak hidup saya ikut mati. Malam itu saya nangis. Pertama kali dalam hidup, saya ngerasa kalah. Saya nggak punya apa-apa lagi. Saya bahkan nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi di tengah hening malam itu, ibu saya nelpon dari kampung. "Rif, kamu kenapa diam? Warung kebakar, Bu. Semua habis." "Iya, berarti Tuhan pengen kamu bikin yang baru." Kadang, sesuatu dibakar bukan buat dihancurkan, tapi buat dibentuk lagi. Kalimat itu kayak cambuk. Besok paginya saya bangkit lagi. Saya pinjam kompor dari tetangga, pinjam meja dari teman. Saya buka warung di tempat yang sama, tapi dengan semangat baru. Hari pertama saya buka lagi, nggak ada yang datang. Hari kedua, cuma satu. Hari ketiga, mulai banyak. Dan hari keempat, seseorang datang dan berkata, "Mas, kopi kamu masih seenak dulu." Saya hampir nangis dengarnya. Saya sadar, yang bikin orang datang bukan warungnya, tapi hatinya. Hari demi hari, warung kecil saya makin ramai. Orang-orang mulai hafal wajah saya. Ada yang datang pagi buat sarapan, ada yang datang malam buat curhat. Saya hafal semua pelanggan, bahkan pesan favorit mereka. Saya suka lihat mereka ketawa di kursi plastik itu. Ada yang baru habis kerja, ada yang lagi patah hati. Dan saya sadar, kopi bukan cuma minuman tapi teman buat semua perasaan yang gak bisa diungkapin. Suatu sore, ada pria muda datang. Rapi, pakai kemeja, dan bawa mobil mewah. Dia duduk dan pesan, "Satu kopi hitam, gak usah terlalu manis." Waktu itu saya nggak kenal dia, tapi setiap kali datang, dia selalu ngobrol panjang. Tentang bisnis, tentang perjuangan, tentang hidup. Namanya Anton. Saya panggil Bang Anton. Dia sering bilang, "Rif, kopi lo punya rasa yang beda. Lo bukan cuma jual kopi, tapi jual ketulusan." Saya ketawa kecil. "Ah, Bang, saya cuma jual air panas sama bubuk kopi." Dia geleng, "Lo nggak sadar, Rif. Orang nggak balik cuma buat kopi tapi buat lo." Kata-kata itu melekat banget di kepala saya. Malamnya, saya nulis di tembok belakang warung, yang bikin orang balik bukan rasa kopi, tapi rasa yang ditinggalin setelah minum. Beberapa bulan kemudian, Bang Anton nawarin sesuatu. "Rif, gue lagi buka usaha catering. Mau nggak lo isi bagian minuman?" Saya kaget. "Bang, saya cuma warung kecil." "Justru itu, gue butuh orang yang jujur, bukan yang besar." Saya mikir semalaman. Pagi-pagi saya bilang, "Saya mau, Bang, tapi saya nggak punya modal." Dia senyum, "Tenang, modal dari gue. Lo fokus aja kerja." Saya percaya. Kami mulai kerja bareng. Awalnya bagus, pesanan banyak, omset naik, bahkan saya bisa bayar semua utang lama. Saya pikir, ini mungkin saatnya saya benar-benar naik. Tapi ternyata, ujian nggak selalu datang dari kesulitan. Kadang, ujian datang dari keberhasilan. Beberapa bulan kemudian, Bang Anton mulai jarang datang. Uang dari hasil penjualan gak jelas arahnya. Saya tanya sopan, "Bang, saldo penjualan kemarin kok belum masuk?" Dia cuma jawab, "Santai aja, Rif. Nanti gue urus." Sampai akhirnya, semua pesanan besar berhenti, rekening kosong, dan Bang Anton menghilang. Saya coba hubungi, tapi nomornya nggak aktif. Saya cari ke alamatnya, tapi katanya udah pindah. Saya kehilangan semua tabungan, uang, alat, bahkan nama baik. Orang-orang mulai ngomong di belakang, "Arif ditipu." Kasihan. Malam itu saya duduk di kursi warung kosong. Gelas kopi di tangan udah dingin. Saya nanya ke diri sendiri, kenapa hidup selalu begini? Setiap kali naik sedikit, langsung jatuh lagi. Tapi di tengah kesedihan itu, saya dengar suara kecil di kepala saya sendiri, suara bapak yang dulu bilang, "Yang kuat bukan yang gak pernah jatuh, tapi yang gak malu buat bangkit lagi." Saya tarik napas panjang. Saya sadar saya cuma ditipu uang, bukan ditipu takdir. Besoknya saya mulai lagi, dari nol. Saya jual kopi sendiri, tanpa mitra, tanpa janji-janji palsu. Saya ubah cara pikir saya. Gagal itu bukan akhir, tapi pelajaran mahal. Saya mulai bikin kopi sendiri di rumah kontrakan, pakai alat seadanya, kirim ke warung kecil dan sekolah-sekolah. Saya kasih label sederhana, "Kopi Arif buatan tangan sendiri." Awalnya cuma 5 termos, hasilnya kecil. Tapi setiap orang yang beli, saya layani dengan senyum. Saya tanya satu-satu, "Enak nggak, Pak?" Kalau nggak enak, saya ganti. Dari situ, kabar mulai menyebar.
Ada sekolah pesan 2 termos. Lalu pabrik kecil pesan 10. Lalu sebuah kantor pesan 100. Saya nggak ngerti marketing. Yang saya tahu cuma satu, kejujuran itu promosi terbaik. 3 tahun berlalu, saya berhasil beli tempat sendiri. Nggak besar, tapi cukup buat buka kedai permanen. Saya bikin papan besar di depan, kopi Arif dari keringat jadi kenyataan. Hari pertama buka kedai itu, saya berdiri di depan pintu, lihat pelanggan datang satu persatu. Ada tukang becak, sopir, pegawai, anak muda. Saya senyum dan bilang dalam hati, ternyata, nggak semua mimpi perlu sekolah tinggi. Ada juga yang cukup pakai kerja keras dan doa ibu. Suatu hari, saya lihat seseorang berdiri di luar kedai. Saya kaget Bang Anton, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat. Dia menatap saya dengan mata yang penuh penyesalan. Rif, gue minta maaf. Gue salah. Gue kabur waktu itu karena utang numpuk. Gue nggak punya muka buat ketemu lo. Saya diam lama. Hati saya panas, tapi entah kenapa nggak bisa marah. Saya cuma bilang, Bang, saya udah maafin dari dulu. Saya nggak mau dendam, karena dendam bikin saya miskin 2 kali. Dia nangis. Laki-laki yang dulu nipu saya, sekarang minta maaf sambil jongkok di depan kedai saya sendiri. Saya kasih dia segelas kopi. Minum, Bang. Panas, tapi manisnya masih sama kayak dulu. Dia cuma bisa menunduk. Dan saya sadar, saya udah menang. Bukan karena saya lebih kaya, tapi karena saya nggak kehilangan hati saya di tengah semua luka. Setelah hari itu, saya bantu Bang Anton mulai kerja lagi. Saya ajak dia bantu produksi kopi. Banyak orang bilang saya bodoh ngapain bantu orang yang udah nyakitin lo. Tapi saya jawab, kalau hidup ini cuma tentang balas dendam, dunia nggak bakal punya kedamaian. Malam itu, setelah kedai tutup, saya duduk sendiri di pojokan, lihat papan nama kopi Arif bersinar di bawah lampu jalan. Saya ingat semua perjalanan pasar, kuli panggul, kebakaran, penipuan, air mata, dan saya senyum. Karena akhirnya saya ngerti arti kata berhasil. Berhasil bukan berarti nggak pernah gagal. Berhasil adalah waktu lo masih bisa berdiri, meski dunia nyuruh lo jatuh berkali-kali. Tahun-tahun berlalu, usaha kopi saya berkembang pesat. Dari satu kedai kecil, jadi 10 cabang. Dari dapur kontrakan, jadi pabrik kecil yang memproduksi ribuan gelas setiap hari. Saya mulai dikenal banyak orang. Ada yang bilang saya inspiratif, ada juga yang bilang saya beruntung. Padahal mereka nggak tahu betapa banyak malam saya nggak tidur, betapa sering saya berjuang melawan diri sendiri. Sukses itu ternyata nggak semanis yang saya kira. Di atas, angin lebih kencang. Banyak yang datang bukan untuk mendukung, tapi untuk menghitung. Ada yang tiba-tiba ingin jadi teman lama, ada juga yang datang cuma buat ikut rasa manisnya. Saya mulai sibuk terlalu sibuk. Bangun pagi langsung ke kantor, meeting, produksi, urus cabang. Sampai suatu hari, saya sadar, saya nggak pernah lagi duduk di kedai pertama saya. Kopi yang dulu saya buat dengan hati, sekarang cuma jadi angka di laporan bulanan. Suatu malam, saya datang diam-diam ke kedai lama. Saya duduk di kursi plastik tempat pelanggan pertama dulu minum. Di belakang meja, anak muda baru sedang nyeduh kopi. Dia nggak kenal saya. Mas, 1 kopi hitam ya. Siap, Pak. Waktu saya minum, rasanya masih sama. Tapi entah kenapa, dada saya berat. Saya lihat sekeliling banyak pelanggan, tapi tak ada tawa yang sama seperti dulu. Warung saya kini jadi bisnis, bukan lagi rumah. Saya pulang malam itu dengan kepala penuh pikiran. Saya buka laci lama di rumah dan nemuin sesuatu, kain lusuh yang dibordir tulisan tangan ibu saya dulu. Tulisan itu berbunyi, kalau kamu lupa dari mana kamu mulai, maka kamu juga akan lupa buat apa kamu berjuang. Saya nangis. Di ruang gelap itu, saya ngerasa kayak anak kecil lagi, bukan pengusaha, bukan siapa-siapa, cuma Arif, anak dari kampung kecil di pinggir sungai. Besoknya, saya putuskan sesuatu yang besar. Saya berhenti ngurus bisnis selama sebulan penuh. Saya kembalikan semua urusan ke tim, dan saya pergi ke kampung. Udah 12 tahun saya nggak pulang. Waktu saya sampai di sana, jalanan udah berubah. Tapi rumah saya masih sama atap bocor, dinding bambu, dan di depan pintu, ibu saya duduk menunggu. Rif, iya, Bu, saya pulang. Beliau berdiri pelan, memeluk saya lama banget. Saya bisa ngerasain tangan tuanya gemetar di punggung saya. Kamu akhirnya berhasil ya, Nak? Belum, Bu. Loh, kenapa?
Karena saya baru sadar, sukses tanpa makna itu cuma kebisingan. Saya tinggal beberapa minggu di kampung. Setiap pagi bantu ibu masak, setiap sore duduk di tepi sungai sambil dengar suara jangkrik. Dan di sana, saya menemukan lagi makna hidup yang dulu sempat hilang, kesederhanaan. Saya sadar, dulu saya kerja keras buat bikin ibu bahagia. Tapi setelah berhasil, saya malah sibuk ngejar angka. Saya lupa, ibu nggak pernah minta rumah mewah atau mobil besar. Beliau cuma pengen lihat anaknya punya hati yang baik. Setelah pulang ke kota, saya ubah semua sistem usaha saya. Saya tutup cabang yang terlalu ambisius. Saya fokus ke kualitas, bukan kuantitas. Saya pasang satu papan baru di depan kantor besar saya. Bisnis ini dibangun dari doa seorang ibu dan keringat seorang kuli panggul. Setiap kali saya lewat papan itu, saya berhenti sebentar. Saya pegang dada saya dan bilang pelan, "Terima kasih, Tuhan." Saya nggak berhenti di tengah jalan. 1 tahun kemudian, saya buka program sosial bernama Kopi untuk Perjuangan. Setiap pembelian kopi, sebagian hasilnya disumbang buat anak muda yang butuh modal kecil untuk mulai usaha. Saya ingin mereka tahu, nggak semua orang harus lahir kaya untuk bisa berhasil. Yang penting, mereka nggak menyerah di tengah jalan. Suatu pagi, saya lagi duduk di kedai pertama saya, kedai yang dulu kebakar, kedai yang bikin saya belajar arti sabar. Ada anak muda datang, pakai baju lusuh, bawa ransel. "Pak, saya mau kerja di sini. Saya nggak punya pengalaman, tapi saya mau belajar." Saya lihat matanya, mata yang sama kayak mata saya dulu. Penuh semangat, tapi disembunyikan di balik rasa takut. Saya jawab, "Kamu nggak usah takut gagal. Di tempat ini, yang penting bukan pinter, tapi jujur." Anak itu senyum lebar. Saya kasih dia celemek dan bilang, "Ayo, kita buat kopi dari awal. Biar kamu tahu, setiap sukses selalu mulai dari tangan yang kotor." Sekarang, umur saya 43 tahun. Saya udah bukan anak muda yang haus pengakuan. Tapi saya masih haus satu hal, rasa syukur. Saya masih suka duduk di bangku plastik itu. Masih suka ngobrol sama pelanggan kecil, masih suka ngelap meja dengan tangan saya sendiri. Karena buat saya, sukses bukan tentang seberapa banyak uang yang masuk, tapi seberapa banyak senyum yang keluar dari hati orang lain gara-gara kita. Kadang, saya mikir tentang semua hal yang udah saya lewati. Hujan di pasar, sakit di punggung, ditipu, dibakar, dipermalukan. Kalau aja waktu itu saya nyerah, mungkin sekarang saya masih ngangkat karung beras di pasar yang sama. Tapi karena saya bertahan, karena saya nggak mau malu pada janji saya sendiri, Tuhan akhirnya nunjukin jalan. Bukan jalan yang mudah, tapi jalan yang penuh arti. Saya tutup mata setiap kali selesai kerja dan selalu bilang hal yang sama, "Terima kasih, Bapak. Saya udah tepati janji." Dan dalam hati kecil saya tahu kalau di balik awan jauh sana, ada senyum Bapak saya yang bangga, dan doa ibu saya yang masih terbang tiap malam. Penutup pesan hidup, kalau kamu lagi ngerasa hidupmu berat, ingatlah, yang bikin besi kuat bukan karena nggak dibakar, tapi karena dia tahan di api. Jangan iri sama yang udah sampai. Lihat langkah kakimu sendiri, dan terus jalan. Karena mungkin, Tuhan cuma mau lihat, seberapa jauh kamu bisa tetap percaya sebelum diberi. Dan kalau kisah ini nyentuh hati kamu, gue cuma mau bilang satu hal, jangan berhenti. Gagal itu wajar. Yang penting, lo jangan berhenti di tengah perjalanan. Kalau lo masih punya mimpi, kejar. Kalau lo masih punya ibu, peluk. Kalau lo masih punya semangat, hidupkan. Karena semua hal besar selalu berawal dari langkah kecil. Dan kadang dari tangan kotor seorang kuli panggul, lahir pengusaha yang membawa cahaya untuk banyak orang. Terima kasih sudah dengerin cerita gue. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel KAHIRUPAN biar makin banyak orang tahu bahwa hidup yang keras bukan alasan buat berhenti bermimpi. Kita ketemu lagi di kisah berikutnya, tentang perjuangan, harapan, dan keajaiban hidup yang gak pernah berhenti bernafas.